Bi. Oke, masih mute. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang Agus? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah ya sehat ya. Terapi buka dulu ini nih YouTube-nya Kang Agus biar bisa nyapa juga Oke. para peserta kita yang sedang ada di YouTube nih Kang Agus ya. Siap, Bi. Alhamdulillah Kang Agus, di Zoom kita ada 113 orang dan wow di Mantap. YouTube udah ramai Kang Agus ya. Di YouTube makin ramai juga ya, Bi ya. Ada 47 orang nih. Wah, luar Ya. biasa. Oke, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu yang luar biasa ya, yang di Para malam hari pembelajar ini, hebat nih, para Bi ya. pembelajar hebat. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam sejahtera Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semuanya ya. wabarakatuh. Yes, ini walaupun malam hari tapi semangatnya tertular sampai ke sini nih Kang Agus ya. Mantap nih. Luar Semangat Kang biasa. Agus, dilihat fresh, ceria sekali nih gitu ya. Semangat Bapak Ibu semuanya dari rumah masing-masing terpancar lewat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya nih ya. Juga lewat ketikan-ketikan yang Bapak Ibu lakukan di kolom chat nih. Betul Oke, sekali, Bi. kita sapa lagi sekali lagi Kang Agus ya. Oke, boleh, Bapak Bi. Ibu komen di kolom chat nama dan asal kotanya masing-masing, baik yang di Zoom Oke. maupun yang di YouTube. Silakan komen Bapak Ibu yang luar Boleh, biasa. Bapak Ibu. Silakan. Absen dulu, Oke, Bapak Ibu. silakan absen dulu dong nama dan Oke. asal daerahnya. Wow, Wah, Bu ini Bu Yuni dari Pontianak, Bi. Ada yang dari Batam, ada yang dari Bandung, Oke, ada yang dari Soreang, Pak ada yang David dari dari Garut juga Cijerah. nih ya. Oke, sip. Luar biasa. Oke, yang di YouTube jangan mau kalah, ayo ya, yang di Oke, YouTube dari ramai juga, Karawang, dari silakan. Tulung Agung. Komen Bapak Ibu Oke, yang luar ini biasa. dari Wow, Bandung juga alhamdulillah nih. ya. Mantap nih, Bi. Oke, Yang di dari Riau, YouTube, Bi. Wah, ini ada dari Polres, Bi. Luar wow, biasa. luar biasa Bapak Ibu yang luar biasa. Kita Terima ini kasih. silaturahmi nasional kayaknya, Bi ya. Silaturahmi nasional ya merupakan kebahagiaan dan Seluruh Indonesia. kehormatan Bapak Ibu bagi kami dengan kehadiran Bapak Ibu di sini. Mantap. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada takdirnya, ada jalannya, ada jodohnya kita bisa bertemu bertatap muka Betul, secara amin. offline ya Kang Agus Amin, Bi. dengan para peserta kita yang luar biasa. Memang momen-momen seperti ini momen-momen yang sangat dirindukan Bapak Ibu ya, Betul yaitu sekali, Bi. perjumpaan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kami ini ceritanya ya Kang Agus, Bapak Ibu kangen dengan para peserta kita kan Betul. gitu. Sebelum-sebelumnya kita bikin beberapa program training, ada yang bisa ikut, ada yang nggak bisa ikut. Betul. Maka di minggu kali ini kita bikin juga nih pertemuan, pengen nih jumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya, saling berinteraksi, saling bertukar doa gitu kan, saling berbagi spirit, saling menyebar vibrasi positif gitu ya. Betul. Tapi kan daripada cuman ngobrol-ngobrol ketemu begitu saja ya, tentu kita juga sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu miliki di rumah masing-masing. Betul sekali, Bi. Maka kita bikin Kang Agus pertemuan ini dengan ada materi yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu. Ya, Oke. biar pertemuannya, silaturahimnya, kerinduannya juga bernilai manfaat buat kita. Amin. Salam. Ya. Alhamdulillah. Siap. Kemana videonya Kang? Nggak muncul. Video Wah, yang mana ini. nih? Ini kayaknya perangkatnya, Pak. Boleh Perangkatnya mungkin Pak, mungkin dicek deh entah videonya atau apanya Bapak Ibu ya. Coba bantu dicek ya. Wah, ini masih rame nih Kang Agus yang di nambah terus, Bi ya. nambah terus ya Ibu. Absen Tin juga yang di YouTube, Bogor. Halo Bapak Ibu. Bu Tin, udah lama juga nggak jumpa ya. Ada Pak Zulfakar ya dari Makassar. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Mantap, Bi. Baik Kang Agus ya, kita langsung Oke. aja nih ngobrolin tema dan topik Boleh, Bi. pembahasan kita di malam hari ini. Ini sangat menarik, Bi nih, Bi. Temanya, Bi. Menarik ya, judulnya Aku Harus Bisa. Wah, gitu ya. Jadi Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, ini judulnya Aku Harus Bisa, kemudian ada tagline-nya. Ya, rahasia untuk meraih kesuksesan, bangkit dari keterpurukan dan juga menjadi pemenang. Kurang lebih itu tagline. Jadi Terus, aku harus bisa tuh bisanya bisa apa kan gitu ya. Maka dijelaskanlah di dalam tagline-nya itu sendiri Bapak Ibu ya. Di sini tagline-nya di background nggak ada ya Kang Agus ya. Nggak dicantumkan, Bi. Intinya untuk bangkit ya, mengejar mimpi kita, mewujudkannya, meraih impian, meraih kesuksesan dan kemenangan Bapak Ibu. Maka kata-katanya di sini Kang Agus, kenapa yang kita pilih ini aku harus bisa? Nah, kenapa bukan aku ingin bisa. Ya. Ada kata harus dan ingin beda, Bi ya. Kata harus dan ingin berbeda. Kalau udah bicara tentang harus, itu artinya kebutuhan Kang Agus. Ya, kalau bicara ingin, ya keinginan. Gitu loh. Kang Agus misalnya ya, saat menginginkan sebuah rumah untuk keluarga Kang Agus misalnya, betul. Itu ingin apa harus?
pada saat itu harus kayaknya, Bi. Pada saat itu, pada saat inilah kan, tapi nanyanya Oh sekarang. iya, Gitu saat ya. ini harus, Bi. Harus, Pada Bi. saat ini harus. Kenapa? Karena rumah merupakan sebuah kebutuhan. Iya, betul. Kayaknya enak kopinya kagum. Oh iya, Bi. Punten, Bi. Nggak nawar-nawarin dulu, lagi main seruput aja. Yes, betul ya. Kalau Hebat banget, ingin, gak nawar-nawar. nggak Punten, Bu. nawarin kan. Nawarin kayak gitu Gus, ya kan. Kopi Bapak Ibu. Nah, sementara Beda ini lagi. daya dobraknya berbeda. Fokus lagi Bapak Ibu ya. Oke, siap. Jangan terganggu oleh kopinya Kang Agus nih ya. Gitu. Oke. Jadi kalau ingin, energinya berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah ikut training kami yang berjudul training berpikir positif Berpikir ya, positif. dan melepaskan mental block. mental block. Di sana kita pernah kemukakan ada sebuah tabel level energi ya. Betul, Bi, ada. Tabel level energi. Jadi energi yang kita miliki ya, yang diukur dalam bentuk emosi. Jadi kurang lebih itu kan yang bikin tabel itu adalah seorang psikolog yang juga mendalami ilmu-ilmu spiritual, Bapak Ibu. Ya, beliau meneliti Kang Agus level-level energi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Ada ukurannya, Bi, ya? Ada ukurannya. Nah, beliau coba untuk ada ukurannya. Nah, memang kalau energi yang secara physically ya memang ada alat ukurnya ya Kang Agus gitu ya. Nah, beliau mengukur energi yang sifatnya psikologis gitu ya. Jadi energi itu ditentukan oleh kondisi emosinya gitu Kang Agus. Ya, energi ditentukan oleh kondisi emosinya. Jadi energi yang kita pakai untuk beraktivitas itu ditentukan oleh emosi apa yang sedang kita rasakan ketika kita sedang melakukan aktivitas tersebut. Gitu loh ya. Itu menentukan kualitas aktivitasnya pada akhirnya kan. Kalau misalkan dia beraktivitas menggunakan level energi yang rendah, tentu saja nanti aktivitasnya nggak akan maksimal, gampang capek, cepat habis energinya, terlalu lemah, harus mengerjakan aktivitas yang berat gitu. Betul. Nah, maka kita harus memiliki energi yang besar supaya aktivitas yang kita lakukan bisa maksimal dan sesuai hasil yang kita harapkan. Berkualitas juga aktivitasnya, Bi. Berkualitas aktivitasnya. Kenapa? Karena energinya maksimal. Nah, energi ini ditentukan oleh emosi yang sedang kita rasakan. Nah, jadi yang diukur tuh adalah emosinya. Karena setiap emosi itu mengandung energi, kurang lebih begitu. Nah, kan emosi ini macam-macam ya, Kang Agus ya, Bapak Ibu ya. Ada sedih, kecewa, bahagia, minder, percaya diri, optimis. Macam-macam tuh Bapak Ibu. Banyak ya. banget. Nah, diukurlah. Ya, kurang lebih ada berapa ya, agak lupa. Nanti kalau suatu saat Bapak Ibu ikut, bisa kita share juga lah. Tuh searching di Google ada tabel level energi David R. Hawkins gitu Bapak Ibu. Nah, di level-level tuh Bapak Ibu, dari energi yang paling rendah sampai energi yang paling tinggi. Nah, di situ ada keterangannya, emosi yang menghasilkan energi paling rendah sampai ke emosi yang menghasilkan energi yang paling tinggi. Ya, di tengah-tengahnya kan ada yang paling rendah tuh ada emosi marah, sombong, ke bawahnya, sampai yang paling rendah tuh rasa rasa minder, minder, malu. Ya, emosi minder atau malu Bapak Ibu. Itu energinya sangat rendah. Kalau Bapak Ibu beraktivitas dan ketika mengerjakan aktivitas itu Bapak Ibu punya perasaan minder atau malu, maka bisa dipastikan aktivitas Anda hasilnya jadi kurang maksimal. Kenapa? Karena didasari energi tadi itu. Betul. Ya, lemah sekali, kreativitas jadi kurang. Maka orang yang minderan, pemalu, kurang kreativitasnya, kurang garang, kurang energinya dalam mengerjakan sesuatu. Itu menurut tabel tadi itu, yang paling rendah itu. Ya. Yang paling tinggi itu emosinya pencerahan, jenis emosi. Yang di tengah-tengah itu ada netralitas, tapi netralitas ini udah mulai masuk ke emosi. Netralitas itu adalah know-nothing state. Kondisi di mana kita tidak merasakan emosi apapun, tapi nyaman, hidup kita tenang. Nah, itu netralitas. Jadi tenang itu udah mulai masuk ke level energi positif, gitu ya. Nah, dimulai dari tenang. Gitu. Yang paling bawah apa tadi? Minder, gitu ya. Nah, keinginan Bapak Ibu ternyata berada di level energi
rendah. Di bawah garis tadi, Bi, Di ya? bawah garis tengah tadi. Di atas garis ada netralitas, kondisi tenang. Di bawah garis ada marah, ada apa, dan ada keinginan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pakai kalimatnya, aku ingin bisa, aku ingin deh punya rumah, aku ingin punya mobil, aku ingin sukses, aku ingin menguasai bahasa asing, misalnya gitu. Sebetulnya ketika kita menggunakan emosi keinginan untuk belajar, untuk bekerja, untuk bertindak, kita sedang menggunakan level energi yang lebih rendah. Nah, itu alasan kenapa pakai kata harus, Bi, ya? Itu alasan kenapa pakai kata harus. Karena harus ini bersifat penegasan. Penegasan afirmatif ini levelnya setelah level netralitas. Jadi lebih kuat bahkan dibanding kondisi tenang. Ya, tapi harus di sini bukan harus yang didasari emosi negatif. Apa yang didasari emosi negatif? Gimana tuh? Karena punya ketakutan, gitu ya. Karena punya kekhawatiran, maka aku harus. Walaupun ngomongnya harus, tapi kalau emosi yang dirasakan rasa takut, maka dia menggunakan level energi yang rendah. Nah, ini baru kita bahas judulnya nih, Bapak Ibu ya. Kenapa judulnya aku harus bisa? Karena ketika kita mengatakan harus, artinya itu merupakan kebutuhan hidup kita. Sukses merupakan kebutuhan hidup kita. Ya, hidup yang maju dan bertumbuh itu merupakan kebutuhan. Itu sudah bukan lagi opsional. Kamu ingin hidupnya maju atau tidak? Bukan. Kamu butuh maju dan hilangkan opsi stagnan. Karena kan kalau nggak maju namanya stagnan ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak sukses, ya namanya gagal. Enggak Kang Abu sih ya, kalau nggak sukses ya biasa aja. Nggak ada kondisi biasa aja Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada kondisi Kang Abu sih, saya mah nggak terlalu pengen kok jadi orang sukses, saya mah pengen hidup biasa aja. Nggak pernah ada kondisi hidup biasa aja. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan jelaskan Bapak Ibu yang berbahagia. Kita akan jelaskan di sini Bapak Ibu yang berbahagia ya. Ini ada yang bertanya dulu nih Pak Burhanuddin. Dari Bagaimana Papua membedakan Papua bertanya. Khawatir dengan hati-hati? Oke. Nah, ini Gimana kalau tuh? udah mulai banyak yang bertanya berbeda-berbeda, saya agak suka bingung gitu. Apa perbedaan A dengan perbedaan B gitu ya. Intinya emosi yang kita pakai. Contoh saya berbisnis. Apakah saya takut gagal? Tidak. Tapi saya hati-hati. Gitu ya, hati-hati untuk mempersiapkan bisnisnya dengan matang gitu Bapak Ibu. Ya, intinya emosi yang kita rasakannya Pak ya. Jadi kalau kita yang dirasakannya adalah takut, maka hati-hati yang didasari oleh rasa takut biasanya akan terlalu over, terlalu berlebihan Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi kalau hati-hati yang didasari oleh emosi positif, paling tidak emosi netral minimal, maka dia membuat kita jadi lebih cerdas, antisipatif Bapak Ibu. Hati-hati itu didasari oleh ilmu pengetahuan yang kita miliki. Khawatir atau ketakutan didasarinya oleh traumatik masa lalu. Ya, itu bedanya Bapak Ibu ya. Nggak pakai ilmu, takutnya tuh nggak pakai ilmu. Kalau hati-hati itu pakai ilmu, itu sih bedanya. Sehingga lebih menenteramkan ketika kita sudah melakukan. Nah, kalau yang ketakutan ya atau khawatir, misalkan khawatir dengan masa depan, takut dengan masa depan, dia tidak akan melakukan tindakan apapun untuk mengamankan masa depan supaya dia nggak ketakutan. Coba cek deh, orang yang punya problem ketakutan berlebihan. Dia khawatir masa depan ini gimana, pekerjaan nanti gimana, tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki masa depannya. Itu ketakutan. Hati-hati nggak begitu. Hati-hati dengan masa depan, tapi emosinya positif, dia melakukan sesuatu, biar hal buruk tidak terjadi dalam hidupnya. Dan ketika dia melakukan sesuatu itu, hatinya menjadi lebih tentram dibanding sebelumnya. Betul. Gitu. Itu mungkin itu ya perbedaannya. Saya nggak jelasin perbedaannya secara kata per kata. Mungkin bisa searching di Google di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitulah kurang lebih ya. Siap, Bi. Nah, Oke, Bi, ini kita ada yang lanjut. bertanya lagi nih, Bi. Nanti dulu. Nanti aja Baru ya. jelasin judul Bapak Ibu, saking semangatnya. Ya tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Ini artinya baru bahas judul aja udah memantik
udah kita untuk memantik berpikir nih, gitu, Bi. Bapak Ibu yang berbahagia. Mantap nih. Oke ya, jadi itu aku harus bisa, kenapa? Karena bisa, sukses, berhasil, hidup yang bertumbuh itu bukan pilihan, itu keharusan, Bapak Ibu yang berbahagia. Harus Bapak Ibu, ya harus berhasil, harus sukses, harus bertumbuh, harus Bapak Ibu yang luar biasa ya. Kenapa Kang Abuzi harus? Nih Bapak Ibu, yang pertama, ini saya tulis di sini 2 poin. Kenapa kita harus bisa sukses, bisa berhasil, bisa bertumbuh dalam hidup? Yang pertama, karena tidak ada orang yang akan mewakili Anda untuk meraih kesuksesan tersebut, Bapak Ibu. Oke, jadi tanggung jawab Sukses diri itu kita sendiri, Bi. tanggung jawab diri kita, betul Kang Agus. Bukan berarti orang tidak peduli sama nasib kita. Orang tua kita sangat peduli sama kita, betul nggak Kang Agus? Betul sekali, Sangat ingin kita jadi orang sukses, betul nggak Kang Agus? betul sekali. Tapi mereka punya batasan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka lakukan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Mungkin kita punya sahabat, teman, bahkan guru yang tulus sama kita, ingin hidup kita berhasil, tapi mereka juga punya batasan. Kalau kitanya nggak mau, kalau kitanya menolak nasihat, menolak bimbingan, arahan, nggak akan bisa, Bapak Ibu yang betul, berbahagia. Sukses itu betul-betul tanggung jawab pribadi. Dan jangan kita menggantungkan sukses kita pada orang lain. Kepada siapapun, Bi, ya? Kepada siapapun, menggantungkan kesuksesan kepada orang tua kita. Ini orang tuaku nih, mereka orang-orang hebat, para pengusaha sukses, Kang Agus. Kayaknya hidupku aman, nggak bisa, Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kalau orang tuanya sukses sekalipun, kalau mereka suksesnya dibangun oleh mental yang bagus, mereka akan mendidik kita dengan cara yang bagus juga, Bapak Ibu. Dibikin kita jadi lebih mandiri. Gitu. Nggak boleh menggantungkan kesuksesan pada saudara kita. Aduh, kebetulan nih punya saudara sukses, mudah-mudahan dia ngajak-ngajak kita juga, Kang Agus, gitu kan? Enggak diajak-ajak. Aduh, bos kita nih kayaknya orangnya baik hati nih ya. Kayaknya bos kita bakal ngajak kita nih, bantu kita untuk sukses. No, Bapak Ibu. Iya, sekali lagi ada niat orang lain untuk bantu kita, tetapi ada batasan. Selain karena mereka punya urusan masing-masing, punya fokus masing-masing, ditambah ada hal tertentu yang tidak bisa mereka lakukan, dan itu hanya bisa kita yang lakukan sendiri, Bapak Ibu. Betul sekali, Bi. Oke. Kemudian pemerintah ya, pemerintah dimanapun juga, di negara manapun juga selalu punya visi dan misi untuk mensejahterakan rakyatnya, Bapak Ibu. Betul sekali, Bi. Ya, mau pilpres nih. Iya, mau pilpres. Ya maksudnya nggak usah bergantung amat lah gitu loh, Bapak Ibu. Pilih gitu ini, ya. pilih itu. Gitu. Iya, iyahin aja Bapak Ibu. Ya, kan besok kita mesti kuli lagi, ya kan. Besok kita mesti jualan lagi tetap, Bapak Ibu. Iyahin aja, ya. Ada porsi yang mereka lakukan, tapi ada porsi yang harus kita lakukan. Apa itu? Ngurus diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kecuali Anda oligarki ya, yang bisnis Anda terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, nah mungkin Anda lebih serius. Mungkin Anda lebih serius di situ, Bapak Ibu yang berbahagia, ya kan? Ya, model-model pedagang kecil kayak kita, Bapak Ibu yang berbahagia ya. Pilih secukupnya dengan kecerdasan Anda, dengan bimbingan yang Maha Kuasa. Setelah itu Anda bertanggung jawab atas sukses Anda sendiri, Bapak Ibu yang berbahagia ya. Ya. Nah, kalau sama Allah boleh, ya kan? Bahkan harus, tapi kan Allah bukan orang yang tadi saya maksud. Ya, kita tidak bisa menggantungkan sukses kita, pertumbuhan hidup kita kepada manusia, Bapak Ibu yang berbahagia ya, kepada situasi, tapi kepada Allah, gitu Bapak Ibu ya. Gantungkan ke sana, karena semakin kita berserah padanya, semakin kita kokoh di bumi ini, Bapak Ibu yang berbahagia, gitu. Oke ya. Tadi yang pertama, Bi, ya. Itu yang pertama, sukses murni tanggung jawab kita. Kalau kita nggak sukses, kita sendiri yang bakal merasakan perihnya perut kelaparan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak berhasil, kita sendiri yang akan merasakan sesaknya dada kita karena bersedih melihat keluarga kita nggak bisa ternafkahi dengan baik. Apalagi kalau kita nggak bisa nafkahi dengan baik, kita sampai dicerai oleh pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Kita yang bakal merasakan sakitnya, Bapak Ibu.
Kalau besok kita nggak berhasil dan nggak kunjung bertumbuh dalam hidup, kita yang bakal merasakan sengsaranya, Bapak Ibu. Setulus-tulusnya teman kita, setulus-tulusnya orang tua kita, Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu, kita yang akan paling merasakan rasa sakit dan penderitaan saat kita nggak sukses, Bapak Ibu. Betul sekali. Ya, ada hal yang ini kan Abi juga pernah, Gus, ya di masa-masa terpuruk ya. Bukan nggak punya teman-teman yang sangat tulus, punya. Tapi kan mereka nggak bersama dengan kita 24 jam sehari. Betul sekali. Ada hal-hal yang nggak mungkin kita tunjukkan sama mereka dan kita ceritakan sama mereka. Mungkin karena malu, Kang Agus. Mungkin juga karena, aduh kita udah nggak mau bebani orang lain juga. Banyak hal, Bapak Ibu. Ya. Maka benar, sukses ini tanggung jawab kita. Artinya apa? Gini, kalau Bapak Ibu sekarang sedang dalam kondisi mengeluh, sedang dalam kondisi terpuruk, sedang dalam kondisi sedih, boleh nggak itu terjadi? Ya boleh. Tapi pikirkan ulang, mau sampai kapan itu Anda lakukan? Mau sampai kapan itu Anda rasakan? Sementara Anda tahu, yang bisa mengubah situasi Anda bukan orang lain. Anda sendiri, Bapak Ibu. Ini ceritanya Abi, Kang Agus dulu pernah merasakan di momen-momen seperti itu, gitu. Di mana orang-orang terdekat kita pun udah nggak memungkinkan untuk bantu kita pada saat itu. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, Allah, Tuhan, Bapak Ibu, ya sesuaikan dengan keyakinan Anda, menguji kita sampai batas terakhir, sampai kita nggak bisa menggantungkan lagi harapan kita kepada manusia yang lain selain kecuali kepada sama Allah. Saya ditambah Tuhan sama dengan cukup. Udah nggak mungkin Bapak Ibu yang berbahaya. Itu saya pernah merasakan kondisi kayak gitu. Di mana udah nggak ada lagi yang bisa ngebantu kita pada saat itu, Bapak Ibu yang berbahagia, selain menggantungkan harapan kita sama yang kuasa. Ketika kita udah memutuskan harapan kita, Bapak Ibu, disitulah kekuatan kemandirian mulai bangkit di dalam diri kita. Mulai bangkit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita harus bisa? Karena nggak ada pilihan lain selain harus bisa. Emang pengen nggak bisa? Emang pengen nggak berhasil? Emang pengen nggak lulus? Emang pengen nggak bertambah rezeki kita? Nggak mau, harus. Kenapa? Karena sukses kita tanggung jawab kita. Hidup kita milik kita, Bapak Ibu. Nggak ada orang lain yang bakal ngurus diri kita selain diri kita. Itu dulu deh Bapak Ibu yang berbahagia. Itu dulu. Yang kedua, apa Kang Abuzi? Kenapa kita harus bisa dan nggak boleh punya opsi yang lain? Hidup ini, Kang Agus, ibarat kita berjalan di atas eskalator yang sedang bergerak turun, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke mall, di mall itu kan ada eskalator ya, Kang Agus ya? Betul, Bi. Ada, Bi. Ada tangga berjalan gitu, betul. Ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Betul. Kalau kita pengen ke lantai atas tentu naiknya ya eskalator yang bergeraknya naik gitu kan. Betul sekali, Bi. Kalau yang turun buat turun ke lantai bawah. Nah hidup ini Bapak Ibu seperti kita berjalan di sebuah eskalator yang dia bergerak turun, Kang Agus. Coba Kang Agus mau naik ke lantai berikutnya lewat eskalator tadi itu, tapi eskalatornya bergerak turun. Apa yang harus Kang Agus lakukan? Ya, kalau terus lari, terus berjalan, tetap aja karena eskalatornya turun. Yes. Mending turun, nyari eskalator yang naik ke atas. Gitu. Ya, ini eskalatornya ceritanya cuma satu. Oh, cuma satu. Ilustrasinya. Oke, kalau satu mah ya harus lari, Bi. Harus lebih cepat daripada eskalator yang nurun. Betul. Jadi hidup ini seperti eskalator yang bergerak turun. Saat ini, Kang Agus, misalnya kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Anak lagi pada rajin-rajinnya, soleh-soleha gitu kan, lucu-lucunya, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Keuangan lagi bagus, tabungan cadangan juga ada. Ini kondisi sekarang. Tapi kalau kita berhenti pada titik ini, udah deh kayaknya kita berhenti deh di titik ini, lama-lama kita bakal merosot Bapak Ibu. Seperti kita berhenti nih, kita jalan lari nih Kang Agus di eskalator yang bergerak turun tadi kan. Betul. Begitu udah sampai titik tertentu, udah agak tinggi, udah cukup rehat dulu. Akan bergerak turun akan lagi. Turun lagi, Bu ya. Akan turun lagi Bapak Ibu. Maka nggak ada pilihan, Anda harus terus bergerak, kalau nggak jalan lari. Minimal jalan Bapak Ibu yang berbahagia.
Biar tetap ya. Biar tetap, maka kita harus bertumbuh setiap hari, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi nggak cukup kalau Bapak Ibu pernah lihat atau punya saudara yang saat ini dia hidupnya sedang mapan, tapi Anda juga tahu, dulu juga dia mapan hidupnya, sampai sekarang tetap mapan. Cek deh, nggak mungkin dia orang diam aja, nggak mungkin. Biasanya itu orang yang sibuk, Bapak Ibu. Orang yang senang bertindak, orang yang senang bekerja. Orang-orang yang bisa mempertahankan dulu jadi orang kaya, sekarang jadi orang kaya, di masa depan tetap kaya. Dicek deh pola hidupnya, Bapak Ibu. Terus dinamis, terus bergerak, Bapak Ibu yang berbahagia. Terus menyesuaikan ya untuk Terus tumbuh ya. menyesuaikan, Bapak Ibu, dengan kondisi yang ada. Itu yang bisa survive, Bapak Ibu yang berbahagia. Baik di level personal ya, Kang Agus, pribadi orang-orang, maupun di level perusahaan. Betul. Perusahaan-perusahaan yang tetap survive ya memang yang terus berinovasi dengan produknya, Bapak Ibu yang berbahagia. Gitu kan? Nah, ya Abi juga punya saudara lah, bisa dibilang nenek, tapi nenek jauh gitu loh, Kang Agus ya. Dulu menikah dengan orang Jepang, orang Jepang yang awalnya dia tentara Jepang, Kang Agus ya, tapi kemudian saat Jepang meninggalkan Indonesia, beliau memilih untuk berasimilasi dengan penduduk, jadi warga negara Indonesia. Nah, ketika jadi warga negara Indonesia, beliau jadi punya akses tuh pas Indonesia merdeka, beliau tuh jadi penghubung dari perusahaan-perusahaan Jepang yang akan bikin pabrik di Indonesia lewat dia. Ya buka perusahaan, kalau nggak salah satu pemimpin Astra Internasional yang sekarang lah di dunia gitu. Nah, menikah tuh, yang saudara Abi bukan orang Jepangnya ya, tapi yang istrinya itu, Kang Agus, menikah. Nah, begitu menikah, ya jalan itu berjuang bareng juga tuh, karena di awal-awalnya juga nggak mudah juga kan, karena mantan penjajah kan. Tapi singkat cerita sukses, Kang Agus. Singkat cerita sukses. Kemudian meninggal dunia nih, yang orang Jepangnya, mewarisi harta yang cukup banyak kepada istrinya. Nah, kaya tuh pada saat itu ya, itu waktu zaman Abi masih kecil. Tapi di sisa-sisa usia terakhirnya, karena tidak memiliki kemampuan mengelolanya dengan baik, ya habis. Habis, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena nggak bertumbuh, karena nggak bergerak. Sementara dunia terus bertumbuh, dunia terus bergerak. Gitu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita harus bisa, dalam hal ini adalah bisa meraih keberhasilan, kesuksesan, bertumbuh setiap hari, meraih kemenangan. Baik Anda sekarang yang sedang terpuruk, nggak mau Anda harus bisa untuk keluar dari keterpurukan itu. Nggak ada pilihan lain. Betul. Nggak ada. Anda mau rehat sejenak boleh kalau masih bertahan dengan situasi yang ada. Tapi jangan lama-lama, harus move lagi, bangkit lagi. Anda harus bisa belajar, Anda harus kuasai ilmu baru, Anda harus melakukan tindakan baru, fix, nggak boleh ditawar-tawar lagi, Kang Agus. Nah, misalkan sekarang nih, Kang Agus ya, mau olahraga jogging atau jalan kaki lah gitu, Kang Agus. Kalau sekarang kan Kang Agus masih punya pilihan. Betul. Besok pagi jalan kaki nggak, ya jogging nggak kan? Banyak sudah malam ya, karena Kang Agus selesai dalam kondisi yang baik-baik saja. Boleh di mute all aja, Kang Agus. Sudah bisa. Nah, gitu ya. Sudah? Oke. Tapi bayangkan kalau Kang Agus punya penyakit, ya, mungkin gula darahnya tinggi, mungkin penyakit apalah yang mengharuskan Kang Agus berjalan wajib tiap hari. Kira-kira bakal ada pilihan nggak, Kang? Nggak ada pilihan, harus itu. Kalau jalan kaki atau mati gitu loh, itu penyakit mati makin itu parah kan ini. Opsional, ya. Udah bukan pilihan, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Begitupun dengan hal yang lain, Bi ya. Iya, ada orang yang senangnya makan enak, tapi begitu kena penyakit tertentu, ya makanan yang hambar-hambar pun dia konsumsi. Kalau sudah tidak ada pilihan dalam benaknya, ini dimakan atau nggak dimakan, udah dihilangin tuh pilihan itu, ya dia akan survive dengan apa yang ada, Bapak Ibu. Biasanya makanan-makanan yang sehat, yang agak kurang. Iya, tapi ya udah itu yang harus. Itu jadi dinikmati, Kang Agus. Ya, betul. Nggak ada lagi keterpaksaan. Kita merasa terpaksa karena ada pilihan yang lain, karena kita merasa ada pilihan yang lain. Betul. Maka merasa terpaksa. Tapi kalau pilihan yang lainnya nggak ada, itulah jalan hidup kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak mau. Betul. Abi dulu kan, Agus tahu sendiri ya, dengan Agus pun lebih duluan Agus punya motor, ya nggak? Saya pernah ada di masa nggak punya motor, kemana-mana Bapak Ibu,
Jalan kaki Bapak Ibu, naik angkot jalan kaki. Pada saat itu enjoy aja Bapak Ibu. Begitu punya kendaraan bermotor, mulai kerasa jalan kaki kok panas ya, jalan kaki kok capek ya gitu ya. Pas udah punya mobil, Apa sudah banyak punya debu bawa motor. kerasa ya naik motor ini menderita sekali gitu. Padahal dulu sebelum punya mobil baik-baik saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena adanya pilihan. Betul. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, begitupun kalau Anda harus bisa dan menghilangkan opsi untuk tidak bisa, menghilangkan opsi untuk gagal, Anda udah nggak akan terpaksa lagi Bapak Ibu mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Betul. Oke ya, jadi kenapa harus bisa? Dua itu tadi jawabannya. Satu, karena kalau kita nggak bisa, nggak akan ada orang yang bakal bantu kita untuk bisa. Tanggung jawab kita. Yang kedua, karena hidup ini terus bergerak Bapak Ibu. Bahkan bergeraknya maju. Kalau kita nggak ikut kemajuan itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang akan tenggelam Bapak Ibu. Makanya dua ini harus jadi pegangan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Jadikan satu opsi. Apapun cita-cita Anda saat ini, apapun tantangan hidup Anda saat ini, apapun target Anda saat ini, maju, berhasil, menang, itu adalah pilihan Anda, itu jalan hidup Anda harus mencapai itu, hilangkan opsi yang lain. Ya nggak apa-apa sih, nggak mesti hilangkan itu. Ya gagal juga nggak apa-apa sih, hilangkan itu. Ya kan kalau menderita juga nanti dapat pahala dari sabar, mending dapat pahala dari syukur. Hilangkan itu. Gitu Bapak Ibu berbahagia ya. Oke. Siap, Bi. Mulai terbakar di sini Bapak Ibu. Mantap nih. Yang mulai terbakar nih emosinya, motivasinya, komen di kolom. Boleh di komen Bapak Ibu yang terbakar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang luar biasa nih. Ini di YouTube masih pada jawab kota masing-masing. Ini kayaknya yang baru nonton, Bi. Yang baru nonton Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya Kang Agus ya. Iya, Bi. Bentar. Oke, mantap. Nah, ini tadi dua ini Bapak Ibu. Kenapa harus sukses? Ini kenapa sih abis semenjak ganti laptop jadi agak ini, Bi ya. Iya, belum agak familiar gitu Kang Gus ya. Nah, siap, Bi. Fokus pada tujuan akhir. To ya have. Di sini ada to have versus to be. Apa maksudnya itu? Apa itu, Bi? Apa itu maksudnya Kang Agus gitu ya. Pertama gini ya. Anda harus punya tujuan dalam hidup ini. Fix. Anda ikut training manapun Kang Agus ya. Betul. Kalau itu training pengembangan diri, pasti yang dibahas adalah tujuan. Goal. Target gitu. Baik Anda sedang kondisinya baik-baik saja, maka Anda harus punya target yang lebih tinggi daripada kondisi hidup Anda saat ini. Itu caranya untuk bisa maju, bisa sukses, bisa berhasil. Jadi kalau Anda sudah mencapai keberhasilan yang dulu Anda idamkan, jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Bergerak terus. Bergerak terus, tetapkan target yang baru. Kang Agus, ya, Bi. Ikan itu bisa sehat kalau tinggal di air yang bergerak atau di air yang diam, Kang Agus. Di air yang bergerak, Bi, yang ngalir, Bi. Air yang bergerak, air yang mengalir. Itu disebutnya ikan segar, Bapak. Maka kalau kita datang ke pasar nih, mau beli ikan mas gitu, Kang Agus ya, ikan air tawar ya. Itu di kolamnya itu kan biasanya suka ada air deras gitu kan, Kang Agus. Dipakai mesin, Bi. Pakai mesin, betul Bapak Ibu. Biar apa? Biar ikannya bergerak, Bapak Ibu. Karena kalau ikannya bergerak, sehat, dimakan dagingnya enak, fresh, segar Bapak Ibu. Manusia juga sama seperti itu. Memang nature-nya kita ya Kang Agus, makhluk hidup, yang namanya disebut makhluk hidup karena hidup. Karena bergerak, salah satu sifat dan ciri makhluk hidup kan bergerak. Betul. Gitu Bapak Ibu. Dan bertumbuh. Jadi bergerak bukan sekedar bergerak, ada bertumbuh Bapak Ibu. Ini pelajaran biologi waktu SD Bapak Ibu. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kita nggak bergerak dan nggak bertumbuh Bapak Ibu yang berbahagia, ya artinya kita kehilangan salah satu ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Maka kalau Kang Agus, Bapak Ibu semuanya sudah berhasil mencapai satu titik, jangan berhenti di situ, capai titik yang lain. Apalagi kalau yang saat ini sedang kondisinya terpuruk.
sedang punya problem, sedang kekurangan. Itu lebih harus lagi menetapkan goal, menetapkan tujuan. Betul. Tapi tetapkan secara proporsional. Dalam arti proporsional itu Anda tetapkan target jangka panjang Anda, tapi harus ada target jangka pendek yang harus Anda capai. Jangan sampai kondisi kita lagi terpuruk banget nih Kang Agus gitu ya. Terus kita menetapkan target yang tinggi. Itu malah bikin nyesek juga Kang Agus. Bertahap aja Bi ya. Bertahap, jadi harus boleh tinggi, tapi kita harus bikin step by stepnya. Harus nyambung, harus masuk akal untuk sampai ke target yang tinggi itu. Nah, yang kita capai itu target-target rendahnya. Gitu. Lupakan target tingginya, fokus pada target-target rendah, nggak kerasa nanti udah sampai ke target yang tinggi. Betul banget. Maka Bapak Ibu harus miliki tujuan di dalam hidup ini, goal yang harus Bapak Ibu capai. Nah, ini turunan dari tadi tuh ya, aku harus bisa, sukses, berhasil, menang gitu kan. Keluar dari keterpurukan, maka yang harus Bapak Ibu lakukan satu, punya target, punya tujuan, punya goal dalam hidup. Coba kita tanya nih Kang Agus sama Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini, yang punya target, goal, tujuan hidup di tahun ini, apa yang perlu dan harus Bapak Ibu capai di tahun ini, silakan komen di kolom chat, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, apa target Anda, mudah-mudahan kita aminkan sama-sama Kang Agus. Iya Bi. Komen Bapak Ibu di kolom silahkan chat, Bapak Ibu semua, target, tujuan Bapak Ibu semua di target, tahun ini. tujuan, goal, mimpi Anda di tahun ini. Kita nggak bicara 5 tahun, 10 tahun dulu. Tahun ini deh Bapak Ibu. Apa yang sedang Anda targetkan Bapak Ibu yang berbahagia? Oke, ini Silakan Bi, Bapak Ibu, komen di kuliah kolom chat S2. Bapak Ibu. Oke, Tahun ini Bapak Ibu, saya nggak nanya yang jauh-jauh deh ya. Anda bikin target mimpi Oke. besar, tapi Anda Luar biasa nih, Bi. abai dengan target Anda di tahun ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu Bapak Ibu yang berbahagia. Mantap Ya, nih Bi, silakan. luar biasa nih target-targetnya Bi. Punya rumah, Sip, kuliah Bapak S2, Ibu. beli mobil cash. Oke. Tahun ini Bapak Ibu ya, Umroh. Oke. amin. Yang nulis targetnya di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube, semoga terkabul, amin ya Rob. Punya Ya, toko material, sip, mantap. silakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Umroh. aminkan juga nih Amin, target-target ya Allah. teman-teman yang lain ya, karena saat kita aminkan, doakan orang lain, maka malaikat akan doakan kita Bapak Ibu yang berbahagia ya. Sip, Nah, amin. Abi minumnya air putih nih Bapak Ibu ya. Oke, nggak ngopi Bi. Terus bagus ya, malam-malam Oke. tapi nggak minum kopi. Ngopi Bi. Hmm. Ini baru makan malam soalnya Bi, takut Iya, ngantuk ya. gak enak di sini ada banyak dokter soalnya alumni kita. Punten Bu Dokter, Pak Dokter. Siap Bapak Ibu ya. Aduh. Yes Bapak Ibu betul. Wow keren-keren nih target-targetnya. Mantap nih Bi, luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yuk lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu yang berbahagia ya. Itu target bukan sembarang target. Betul. Ya, maka saya lengkapi di sini ada dua jenis target Kang Agus Apa aja itu, Bi? yang bisa kita tetapkan dalam hidup ini. Ya, ini saya dapat dari bukunya Pak Jamil Azaini, Indrawan Nugroho dan Farid Poniman, Public Leadership ya. Itu buku lama tuh, entah sekarang masih dicetak atau enggak ya. Bertahun-tahun yang lalu saya beli, di dalamnya ada benturan seperti ini, to have atau to be. Gitu ya. Di target kita ini Kang Agus, ini biasanya terbagi ke dalam dua kelompok ini. To have itu apa yang kuinginkan, ya. To be itu aku ingin menjadi apa. Gitu. Nah, dua-duanya itu adalah bentuk dari target hidup kita, bentuk dari tujuan hidup kita. Betul, betul. Ya. Contoh to have itu apa? To have itu misalnya aku ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya penghasilan 300 juta sebulan gitu ya. Ingin umroh gitu loh Bapak Ibu. Itu semua to have tuh. Kita ingin mendapatkan sesuatu. Oke? Kalau to be itu apa? To be itu aku ingin jadi seorang hipnoterapis handal, aku ingin jadi seorang pembicara publik yang laris, ya kan? Aku ingin menjadi seorang dokter yang jago mendiagnosa misalnya gitu ya kan. Aku ingin jadi seorang pengacara yang rating kemenangannya di persidangan tinggi misalnya gitu ya. Aku ingin punya badan yang atletis misalnya gitu Kang Agus ya kan. Aku ingin jadi seorang suami kebanggaan istri misalnya gitu. Itu berarti to be. To be ya. Beda Aku ya. ingin jadi person seperti apa? Betul. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi ingin mendapatkan, kalau to be ingin jadi menjadi. Itu Bapak Ibu ya, untuk menjadi. Kalau to have untuk memiliki Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Anda cek dan evaluasi ya. Tipe
tipe target hidup Anda selama ini yang mana? To have untuk mendapatkan, aku harus punya mobil, aku harus punya rumah, atau aku harus menjadi pribadi seperti A, B, C, D, dan D, aku harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, aku harus jadi orang yang senang menabung dan gemar bekerja keras, dan lain sebagainya. Diidentifikasi. Target hidup yang kita miliki selama ini masuk kategori mana? To have atau to be? Yang disarankan oleh penulis buku tersebut, Kang Agus, Kubik Leadership tadi, Pak Jamil, Pak Indrawan, dan juga Pak Poniman adalah perbesar to be-nya. Perbesar target kita untuk jadi sesuatu. Untuk jadi apanya diri kita. Jadi apa diri kita yang bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Itu yang ditargetkan, bukan keinginannya. Maka saya sering menyarankan, Abi sering menyarankan ya Kang Agus ya, ketika kita melakukan self-hypnosis kah, autosugesti kah, visualisasi kah gitu kan, yang sering kita sarankan sebetulnya daripada Anda membayangkan Anda punya mobil, punya rumah, lebih baik Anda membayangkan menjadi pribadi yang sukses, menjadi pemimpin hebat, menjadi pedagang yang kalau jualan orang seneng gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu jauh lebih memberdayakan. Jadi personnya dibanding memilikinya, Bapak Ibu. Betul. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, ini masih terkait, tapi dengan ini masih terkait ya. Anda identifikasi to have atau to be yang Anda miliki. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Kang Agus juga boleh nih pilih yang mana. Oke. Yang poin pertama, Anda mendapatkan uang 1 miliar. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Anda memiliki kemampuan menghasilkan uang 1 miliar. Coba Bapak Ibu. Mau yang kedua, Bi. Kang Agus memilih poin yang kedua ya. Coba Bapak Ibu komen di kolom chat yang di Zoom maupun yang di YouTube, mana yang Anda pilih? Poin pertama atau poin kedua? Sama-sama. Yang pertama Anda mendapatkan uang 1 miliar, yang kedua Anda memiliki kemampuan menghasilkan uang 1 miliar. Silakan Bapak Ibu. Oke, banyaknya poin kedua, Bi. Iya, banyaknya poin kedua. Jadi gak jadi nih mau ngasih 1 miliar, Bi, hadiah. Oh, gak jadi mendapatkan 1. Betul Bapak Ibu. Nah, poin pertama itu to have. Jadi kalau Anda punya target income gitu ya, target rumah, target mobil, itu mirip seperti Anda memilih poin pertama tadi. Pilih uang 1 miliar gitu. Itu berarti Anda menetapkan tujuan berdasarkan to have itu tadi. Betul. Sementara yang kedua, itu to be, menjadi person yang bisa menghasilkan duit 1 miliar. Gitu. Bedanya di mana? Bedanya gini, kalau target kita punya 1 miliar, itu yang kita visualisasikan, maka otak kita akan mencapai target itu dengan cara dan jalan apapun juga. Yang penting dapat 1 miliar. Betul. Ya kita nggak ke 1 miliar deh, misalnya mobil, misalnya gitu ya Kang Agus, atau rumah. Betul. Terus kita visualisasikan, kita punya rumah gitu ya, kita tinggal di rumah yang kita inginkan gitu. Maka otak bawah sadar kita akan mengejar dan mewujudkan target itu tadi. Tetapi dengan cara yang bermacam-macam. Bisa dengan cara ngeredit atau nyicil. Yang kedua bisa dengan cara menempati rumah kosong yang berhantu. Yang penting kan punya rumah. Ya kan? Ditargetkan. Yang ketiga mungkin menikahi janda kaya. Misalnya gitu Bapak Ibu. Otak kita ya akan melakukan apapun untuk mencapai target to have itu tadi. Dan kalaupun kita dapat, belum tentu itu hasil dari skill atau kemampuan kita. Yang penting dapat gitu. Begitu kita kehilangan apa yang sudah kita dapatkan tadi itu, belum tentu kita mampu mendapatkannya lagi. Karena kayak bisa tadi mungkin orang gitu ya. Bisa dapat undian, bisa dikasih kan gitu. Kayak uang 1 miliar habis aja, Bi. Betul, karena yang kita capai adalah to have-nya itu tadi, Bapak Ibu. Sementara to be, kita jadi personnya, kita jadi orang yang punya kemampuan menghasilkan uang 1 miliar. Kita jadi orang yang punya kemampuan untuk punya rumah. Kita jadi orang yang punya kemampuan untuk bla 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 bla. Nah, untuk jadi orangnya ini, kalau yang sudah punya profesi, Anda bisa tetapkan sebagai profesi Anda. Misalnya yang pengusaha kan, aku adalah seorang pengusaha nih, yang punya omset
1 miliar sebulan. Hmm. Aku punya keterampilan yang dibutuhkan. Aku punya mental yang diperlukan untuk mencapai target 1 miliar. Orang-orang senang dengan barang jualanku. Sehingga misalnya kalau pengusaha kan gitu. Ya nanti disesuaikan tuh visualisasinya, sugestinya yang diprogramkan ke dalam diri. Gitu ya. Yep. Sementara Bapak Ibu yang berbahagia, yang targetnya selalu memperbesar to have itu tadi yang Kang Agus, ini yang paling sering terjebak ke dalam hayalan. Ngayal terus Bu ya. Ya nggak semuanya Kang Agus, Ya, semuanya tapi seringkali terjebak ke dalam bentuk penghayalan saat apa nih? Saat ada halangan, rintangan, tantangan yang menghalangi dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Bentuk pelariannya adalah dengan cara menikmati to have-nya itu di dalam pikirannya. Gitu, karena Bapak. gak kecapai Bu ya. Gak kecapai. Beda kalau yang targetnya to be, Bapak Ibu. Ya, beda. Gini, Kang Agus. Kalau Kang Agus punya keinginan penghasilan 1 miliar per bulan, misalnya, ya, terus ada tantangan dan halangan, lalu Kang Agus berpura-pura sudah memiliki 1 miliar, padahal belum punya nih. Kang Agus akan mendapatkan nikmatnya, iya. Kang Agus akan mendapatkan senangnya, iya, dalam dari imajinasi aja, Bu. Imajinasi. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi pada diri Kang Agus kecuali laganya udah makin tinggi. Ini yang disebut gaya elit penghasilan sulit. Bapak Ibu. Banyak loh yang terjebak dengan cara seperti itu. Salah visualisasinya Bapak Ibu. Oke? Salah visualisasinya Bapak Ibu. Sementara ketika kita targetnya berbentuk to be. Misalnya to be-nya jadi seorang pembicara yang laris. Bisa gitu. Terus kita berpura-pura, berhayal menjadi seorang pembicara yang laris, itu malah jadi positif. Itu akan mempermudah kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Berpura-pura jadi orang positif, dia akan merasakan perasaan positif itu. Berpura-pura bahagia, dia akan bahagia. Berpura-pura percaya diri, dia akan percaya diri. Kalau to be, itu yang didapat Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan di NLP, Bapak Ibu, ya ilmu konsep pengembangan diri, itu dianjurkan. Berpura-puralah jadi orang yang mudah memaafkan. Itu bagus, kita punya feel, membentuk satu state baru, membentuk satu part baru di dalam diri kita. Person yang kita ingin tuju itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan itu bisa bertumbuh Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini jelas perbedaannya Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu. Kerugiannya untuk to have dan to be Bapak Ibu, komen di kolom chat. Ya, komen di kolom chat. Gitu Bapak Ibu. Kalau cukup jelas, komen di kolom chat Bapak Ibu yang berbahagia. Ayo aktif Bapak Ibu. Yes, ya. Coba sekarang yang tadi targetnya to have, yang tadi targetnya to have, pengen rumah, pengen apa dan sebagainya. Coba pikirkan sejenak, lalu Bapak Ibu tuliskan kembali di kolom chat target Anda sekarang apa? Ubah ke dalam bentuk to be-nya Bapak Ibu. Ubah ke dalam bentuk to be-nya Bapak Ibu yang berbahagia. Coba komen lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya ajak interaksi terus nih, biar rame, biar seru nih ya. Waktu 30 menit lagi. Yang tadi targetnya to have silakan ubah. Menjadi pebisnis handal, beromset sekian-sekian. Boleh, tapi kan kata kuncinya nanti penekanannya pebisnisnya. Menjadi hipnoterapis yang kliennya ngantri sampai 3 bulan. Waduh. Reservasinya ngantri. Reservasinya bayarnya 3 juta lagi per sesi. Waduh, serem ya, mantap ya. Menjadi public speaker sukses yang laris, digemari orang-orang ya. Menjadi apa tuh Bapak Ibu? Presenter handal ya, yang booking jadwalnya penuh. Itu dilengkapi tuh biar seru-seruan Bapak Ibu ya. Enak kan to be itu. Dan itu perasaan yang kita dapatkan ketika menetapkan to be ya Kang Agus, berbeda dengan yang to have tadi. Gitu Bapak Ibu yang luar biasa ya. Sip, mantap. Menjadi terapis handal, sip, mantap nih. Oke Bapak Ibu, terima kasih nih ya. Luar biasa. Ya, yang di YouTube juga ada 73 orang, luar biasa. Jadi 200 nih yang hadir malam ini.
Yes, Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih ya. Oke, nah itu tadi ya. Kalau ke profesi begitu, kayak tujuannya karir tadi kan. Tapi ada juga menjadi pribadi yang mudah bahagia di situasi apapun. Menjadi orang yang gampang memaafkan orang yang berbuat salah. Itu kan to be semuanya Bapak Ibu. Ya, menjadi laki-laki perkasa. Wah, bagi istrinya ya, outdoor maupun indoor misalkan itu to be Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian apalagi banyak Bapak Ibu berbahagia. Pokoknya menetapkan target ya bukan nggak boleh to have, tapi jauh lebih berdaya kalau to be. Kalau menjadi person apa Bapak Ibu? Itu yang kita targetkan. Lanjut lagi. Oke, terima kasih atas interaksi dan jawabannya Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nah, untuk membangun impian kita, supaya hidup kita lebih maju, supaya hidup kita bertumbuh, Bapak Ibu yang berbahagia, dan membangun kepercayaan diri kita, meningkatkan kepercayaan diri kita. Ini contohnya, misalnya, ada di antara kita yang sedang terburuk, ada di antara kita yang sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, ada di antara kita yang nggak terlalu yakin pada diri sendiri, aku bisa berhasil atau tidak ya. Ini ada sebuah tips Bapak Ibu ya, yang saya dapatkan dari buku dengan judul Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz Bapak Ibu. Nah ini salah satu cara supaya kita memiliki pikiran yang lebih optimis ya, memiliki pikiran yang lebih besar, memiliki hati yang lebih percaya diri Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada tipsnya, ada caranya Bapak Ibu berbahagia nih ya, supaya kita bisa berhasil, sukses dan hidup kita bertumbuh, maka kita harus pede, betul nggak Kang Agus? Siap, betul sekali. Buat yang lagi nggak pede Bapak Ibu ya, yang pertama apa tuh Bi? Minta 5 sampai 10 orang untuk menuliskan kelebihan Anda. Siapa tuh orang-orang itu? Orang yang kita kenal Kang Agus. Bisa keluarga Bi? Bisa keluarga. Istri, anak ya. Nah, Kang Agus bisa minta, kalau ke anak janganlah, anak Kang Agus kan masih di bawah 5 tahun. Oh iya ya. Belum kenal Kang Agus, jauh dong. Ya. Nggak, maksudnya kalau yang anaknya udah gede gitu. Iya, mencontohkan ya, buat tapi Bapak Ibu. lebih bagus jangan anak lah. Kalau anak masih ada biasnya lah ya. Oh iya, siap Bi. Tapi lebih bagus yang udah dewasa dan berinteraksi dengan kita. Istri, orang tua, adik kakak, teman-teman, kolega, ya, teman kerja maupun teman di pendidikan misalnya, teman kampus, teman kuliah, itu boleh Bapak Ibu. Ya 5 sampai 10 orang, Bapak Ibu boleh japri mereka kalau di WhatsApp gitu ya. Minta sama mereka, kasih tahu kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa. Ya, yang mereka lihat dari Anda. Dan Anda minta mereka sejujur-jujurnya, kemudian juga Anda sampaikan, nggak apa-apa, aku nggak akan baper gitu Bapak Ibu. Ya, kalau masalah biasanya takut Bi. Kalau orang lain ngelihat kita begitu, ya takut. Saya pernah melakukan itu Bapak Ibu. Abi pernah melakukan itu Gus, gitu ya. Lebih amannya adalah pas ketika teman-temannya lagi kumpul. Kita kasih mereka kertas, minta mereka untuk nulis ya. Nulis ke kita Bapak Ibu yang berbahagia, kelebihan kekurangan kita apa, sejujur-jujurnya. Mereka nggak perlu kasih nama kertasnya. Kalau di Japri, tahu ya. Ya kalau Japri iya kita tahu lah gitu ya kalau di Japri kan. Ya tapi kalau misalkan seperti tadi itu, udah kita kumpulin karena nggak ada namanya kan. Terus kita baca. Ya ada yang sakit, bikin kita sakit hati, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kan kita yang minta masukan kan gitu. Tapi di saat itu, saat kita mintanya kelebihan dan kekurangan, nggak mungkin orang nggak nemu kelebihan kita. Sepanjang pengalaman saya, baik saya yang menjalani, saya beberapa kali menggunakan teknik metode tadi, termasuk ketika saya menemukan bakat saya, passion saya di bidang public speaking, di bidang trainer pengembangan diri, itu diawali bertahun-tahun yang lalu. Saya masih ingat namanya Tehtika Syahidah ya, dulu beliau masih kuliah di psikologi, saya masih anak-anak remaja masjid lah gitu Kang Agus ya. Itu dibikin, kita ngundang beliau untuk bikin pelatihan di tempat kita. Nah, ada satu sesi kayak gini. Ya, di situ saya dapat tuh, ternyata saya ini adalah seorang pendongeng yang enak gitu kan, dan juga kreatif. Nah, dari situ muncul kan kepercayaan diri kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minta tersebar. Kalau Bapak Ibu takut sakit hati, minta aja kelebihan Bapak Ibu menurut persepsi mereka. Kenapa? Karena tujuannya
termasuk yang diajarkan di buku tadi itu, berpikir berjiwa besar itu, untuk membangun mental kita, untuk memperbesar diri kita, memperbesar dada kita, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti memperbesar dengan fitness, tapi biar berjiwa besar, kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Diminta aja nggak apa-apa kelebihannya. Kalau Anda masih kayaknya takut baper gitu, Bapak Ibu. Kecuali nanti Anda tujuannya untuk evaluasi diri, untuk perbaiki diri. Oke lah, itu boleh minta dengan kelemahannya. Tapi kalau tujuannya biar Anda pengen lebih pede dan Anda takut masih baper, ya udah minta kelebihannya aja dulu, Bapak Ibu, Kang Agus gitu. Jadi cukup kelebihannya aja, Bi, ya. Cukup kelebihannya aja kalau sesuai dengan diajarkan di buku berpikir dan berjiwa besar itu, Bapak Ibu. Nah, diminta tuh dicek. Itu pasti ada kelebihan, Kang Agus, dan biasanya lebih dari satu. Setelah itu apa yang kita lakukan, Kang Agus? Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah Ya. kita tahu kelebihan kita. Yang kedua, validasi dengan karya atau pendapat pribadi. Pendapat Artinya, orang lain tuh. Ya, misalkan kayak Abi tadi, Kang Agus, begitu dapat, ya, beberapa kan dapat tuh, ya, Betul. dicocokkan Bapak Ibu. Misalkan kita sebar ke 5 orang, oke? Sebar ke 5 orang itu ngasih. Dilihat dari 5 orang itu pendapat yang sama yang mana? Di antara mereka, Bi. Ya di antara pendapat mereka itu. Kan mereka ngasih misalkan ada 5 poin tuh kelebihan kita. Betul. Dicek dulu dari kelima itu yang sama mana. Kalau misalkan orang satu nyebut kita misalnya ya, kamu kreatif, orang kedua nyebut kita kreatif, orang ketiga nyebut kita kreatif, sampai orang kelima nyebut kita kreatif, kemungkinan besar itu memang betul-betul kelebihan kita. Oke, kalau nggak ada yang sama berarti Anda urutkan saja. Lalu Anda validasi. Validasinya gimana? Validasi dengan karya atau penilaian subjektif Anda sendiri. Benar nggak aku seperti ini? Apa yang membuat aku seperti ini? Apa buktinya kalau aku seperti ini? Dari kelebihan itu, Bapak Ibu. Oke? Ya dari masukan itu biasanya kita udah dapat kelebihan kita apa. Ini saya yakin nggak banyak di antara Bapak Ibu yang pernah bertanya kepada orang lain secara sadar. Kelebihanku apa sih menurut kamu gitu. Banyak di antara kita yang pernah mempraktekkan adalah kita pengen dievaluasi kan gitu ya Kang Agus. Betul. Gus, Pasti evaluasi Bapak kan. Agus Abi itu kelemahannya apa aja sih Gus? Misalkan suka gitu kan. Ya, banyak Bapak Ibu yang berbahagia, banyak yang kasih kita masukan seperti itu. Karena kita mintanya evaluasi, kita mintanya kritik yang membangun, padahal enggak. Maksudnya gini ya, setiap kritik menghancurkan dulu. Nggak enak dulu Bapak Ibu gitu ya. Tapi Bapak Ibu langsung aja, nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah dibilang, aduh nanti disangka sombong ya, nanti besar kepala. Pokoknya minta kelebihan itu. Menurut persepsi orang lain. Ini kan dalam rangka membangun mental kita supaya kita bisa, Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu dapat tadi, validasi oleh diri sendiri. Mana yang menurut Anda itu paling mencerminkan diri Anda. Jawaban yang sudah Anda validasi, yang paling mencerminkan diri Anda tulis. Di atas kertas terpisah, kalau perlu di kartu yang kecil, dibagusin kartu kecilnya, atau kertasnya dibikin dihias. Nanti kalau Anda hias sendiri pakai figura kalau perlu Bapak Ibu. Ada tulis kelebihan Anda apa saja. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu pernah ikut tes bakat. Ya, macam-macam tuh. Ya, kalau di Abuzi Training yang baru ada satu pakai ST30. Strength tipologi 30. Yaitu ada biasa di training kami yang personal strength Bapak Ibu. Untuk mengetahui kekuatan alamiah aku apa, kelemahan alamiah aku apa. Itu insya Allah lebih valid lagi Kang Agus. Betul. Atau kita ada yang lebih premium, harganya lebih mahal, namanya talent mapping assessment. Ya, itu lebih akurat, akurasinya lebih bagus, lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Ya, kalau Anda punya dana, ikut tes bakat Bapak Ibu. Biar apa? Biar lebih objektif. Tapi kalau nggak ada, Anda sambil main-main di rumah, Anda sebar kertas tadi itu Bapak Ibu. Minta masukan dari orang lain kepada Anda Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, minta masukan dari orang lain. Apa saja nih masukan dari mereka biar lebih objektif, ya biar lebih valid. Nah, lalu Anda tandai kelebihan Anda apa di situ. Setelah itu, apa yang kita lakukan Kang Agus? Setelah kita validasi, cari 5 orang yang lebih sukses hidupnya dari Anda dan lihat kelebihan apa yang Anda miliki tapi tidak dapat dimiliki oleh mereka atau
tidak dimiliki oleh mereka. Ini agak unik Gimana Kang itu, Bi? Agus Gimana nih, Bi? pendekatannya. Ya, ini agak unik pendekatannya. Kan biasanya kalau kita di training-training sebelumnya, Betul. kalau pengen sukses, cari orang sukses, lihat kisah hidup mereka gimana, karakter sukses mereka seperti apa, lalu tiru cara mereka untuk sukses. Kan biasa begitu. Iya. Ya. Dr. David J. Schwartz ya menyarankan kita untuk cari 5 orang sukses, tapi ini 5 orang sukses yang bisa kita jangkau. Dalam artian kita tahu mereka. Dalam hal ini bukan yang suksesnya kayak gimana banget, bukan. Tetapi yang kita tahu kehidupannya di atas kehidupan kita. Ya, misalkan dari Kang Agus nih. Dilihat dari tetangga boleh. Biar lebih mudah diamati Kang Agus. Teman-teman juga boleh. Yang berinteraksi dengan Kang Agus. Yang berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Cari tuh 5 orang. Lalu Bapak Ibu cek dari 5 orang itu, bandingkan dengan kelebihan yang Bapak Ibu miliki. Kelebihan apa yang Anda miliki, tapi tidak dimiliki oleh orang-orang sukses yang lainnya tadi itu. Yang sudah Anda observasi 5 orang tadi itu, Bapak Ibu. Di situ Anda akan menemukan bahwa Anda punya sesuatu yang bernilai dan berharga. Yang orang itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang kita anggap lebih sukses dari kita. Artinya, dengan kelebihan yang kita miliki itu, kita adalah orang sukses berikutnya, Bapak Ibu. Ingat, kelebihan yang kita miliki tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, itu bukan berasal dari kita. Betul. Tapi berasal dari pengamatan orang lain, betul Kang Agus? Kepada kita. Dan itulah modal kita, itulah cara kita untuk berhasil dan sukses. Karena untuk mencapai sukses, walaupun misalnya Bapak Ibu yang berbahagia sama-sama pengen sukses sebagai trainer, iya ada langkah-langkah yang sama yang bisa kita ikuti, tetapi ada hal yang berbeda yang dimiliki setiap orang. Yang dimiliki setiap orang. Anda nggak bisa pengen sesukses si A identik dengan si A. Anda mungkin bisa lebih dari si A, asalkan Anda tahu apa yang Anda miliki dan si A tidak miliki. Gitu Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau Anda tahu ternyata Anda punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang Anda anggap sukses dalam jangkauan Anda tadi itu, Bapak Ibu, disitulah Kang Agus, kepercayaan diri kita akan meningkat, kita jadi lebih pede, kita jadi lebih yakin bahwa aku pun layak dan berhak untuk sukses karena aku punya kelebihan yang tidak mereka miliki, Bapak Ibu yang berbahagia. Betul. Ya, coba Bapak Ibu sampai sini bisa dimengerti, bisa dipahami dulu nggak Bapak Ibu? Komen di kolom chat Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu, ya. Dari 3 tahap Bapak tadi, Ibu. Bi ya. Yes, Bapak Ibu. Iya dong, ya. Jadi Bisa, yang kita cari itu Kang Agus adalah kelebihan yang kita miliki. Betul. Sisi tajamnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang sukses yang kita anggap. Kan kadang juga ya kalau kita lagi terpuruk nih Kang Agus, ya. Kita lagi terpuruk, kita lagi minder, kan kita suka bandingin diri kita dengan kesuksesan orang lain, betul nggak? Betul. Duh, si itu mau punya ini, punya itu. Iya, si itu punya ini, si itu punya ini. Nah, maksudnya Dr. David itu, hey, lu jangan gitu. Mereka memang punya apa yang tidak kamu punya, tapi ingat, kamu juga punya apa yang tidak mereka punya. Kurang lebih gitu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi pola pikirnya yang dibalik gitu loh. Coba biasanya makin minder, Bi ya. Iya, ketika kita bandingkan dan yang kita lihat apa yang tidak kita miliki, Kang Agus. Betul. Padahal kita punya sesuatu yang kita miliki dan mereka nggak miliki. Akhirnya kita jadi lebih menghargai keunikan diri kita sendiri. Ya ini karena tadi ada beberapa yang bertanya, ya yang talent mapping berapa Kang Abuzi? Ya, yang talent mapping itu harganya 600.000 Bapak Ibu, 600.000. Itu nanti Bapak Ibu dapat satu dalam bentuk file PDF. Kalau di print tuh agak tebal ya Bapak Ibu ya. Laporan dari hasil analisa bakat Anda. Jadi dipetakan. Dari mulai bakat unik Anda apa, kemudian karir yang bisa disupport oleh bakat Anda apa gitu ya. Dalam bentuk laporan PDF soft file gitu Bapak Ibu. Ya. Plus Bapak Ibu dapat konsultasi dan terapi pengembangan diri selama 2 jam. Jadi yang 1 jamnya dipakai untuk menjelaskan dari
hasilnya Assessment. hasil asesmennya tadi gitu ya. Yang keduanya 1 jam berikutnya dipakai untuk dibantu treatment sugesti diri gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak pengen dengan sesi terapinya itu 500.000 ya. Jadi Bapak Ibu nanti jadi jalan gini, kalau Bapak Ibu mau pesen nih Kang Abus, aku pengen dong ikut talent mapping assessment-nya misalnya. Nah, nanti kita janjian, maksud janjian itu dalam arti di WhatsApp gitu ya. Kalau Anda udah deal, Anda udah transfer pembayaran, nanti kami kirim link assessment-nya untuk Anda isi. Ya, itu kurang lebih ada sekitar 100 pertanyaan kurang lebih. Tapi pertanyaannya juga bukan esai, itu pertanyaannya pilihan ganda Kang Agus. Iya atau tidak gitu ya. Apa yang paling kayak pilihan ganda gitulah Bapak Ibu. Nah, nanti itu ditangkap ya, diolah oleh software, ya ada softwarenya Bapak Ibu, kemudian dihasilkan dalam bentuk laporan yang sangat detail, sangat lengkap. Yang talent mapping assessment itu Bapak Ibu, sangat detail. Jadi kan ada 34 bakat alamiah ya Kang Agus ya, yang dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi Kang Agus punya 34, saya punya 34, Bapak Ibu semuanya punya 34 bakat di dalam diri itu. Dari 34 bakat alamiah yang ada di dalam diri kita, nah itu nanti dirumuskan. Ada bakat yang tertinggi, yang paling kuat yang kita miliki, ada yang terendah, yang paling lemah. Yang terendah ini paling lemah kelemahan kita. Jadi nanti tujuannya apa? Identifikasi. 7 bakat tertinggi yang kita miliki apa? Misalkan kalau bakat saya di sana ada komunikasi, ada intelijensi, ada analitik, ada apa-apa, pokoknya saya agak lupa tuh ya, ada input dan lain sebagainya. Itu ada 7 bakat terkuat, ya. Nah, kita berfokuslah untuk membangun karir kita kalau karir kita memang kebetulan disupport oleh 7 bakat tadi itu. Artinya itu kemampuan alamiah kita. Kalau kita belajar cepat bertumbuhnya, kalau kita melakukan tindakan kualitasnya bakal di atas rata-rata orang yang lainnya. Nah, dan saya memvalidasi diri ya, kan awalnya juga saya ikut asesmennya juga Bapak Ibu, dan hasilnya menurut saya sangat akurat. Untuk 7 bakat teratas tadi itu benar tuh. Itu yang terjadi pada diri saya, dan akhirnya udah kita pastikan di situ. Nah, ada bakat 7 bakat paling bawah. Itu berarti kelemahan kita. Kalau kita udah tahu kelemahan kita, sangat dianjurkan untuk tidak bekerja pada jenis pekerjaan yang membutuhkan bakat terlemah kita. Karena nanti hasilnya Kang Agus memble prestasinya. Ya contoh misalkan kalau Abi punya itu kemarin apa ya, bakat terlemahnya lupa sih ya, karena nggak diinget-inget ya. Kebetulan profesi saya ada di bakat yang 7 itu tadi gitu. Cuman ada salah satu bakat saya dan itu masuk ke dalam yang terlemah itu namanya WOO ya. Winning other people, apalah lupa saya Bapak Ibu. Jadi artinya kenalan dengan orang baru gitu loh Bapak Ibu. Ya, kenalan dengan orang baru atau berinteraksi dengan orang baru atau apa saya lupa gitu ya. Nah itu bakat lemah saya untuk kenalan dengan orang baru gitu, yang nggak kenal kemudian jadi akrab kayak gitu kan. Ada orang yang bakatnya itu jago banget gitu berinteraksi dengan orang baru. Nah saya ternyata lemah di situ. Oh pantas selama ini kalau saya berkarir atau berbisnis dan di dalam karir atau bisnis itu yang mengharuskan saya untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, di situ saya lemah. Maka sarannya jangan atau tinggalkan, cari alternatif yang lain kalau memungkinkan, sebuah pekerjaan atau sebuah karir yang tidak ada kaitannya dengan 7 bakat terlemah itu, atau rekrut orang lain, kerjasama dengan orang lain yang bisa menghandle kelemahan kita. Itu kelebihan itu. Jadi talent mapping assessment itu udah banyak juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan, ya, oleh perusahaan multinasional, perusahaan nasional untuk membantu tuh biasanya di HRD kan si trainingnya itu untuk membantu memetakan karyawan ini bakatnya apa, ini bakatnya apa gitu. Jangan sampai misalkan orang yang ada tuh Kang Agus ada juga nyimpen uang ya, menabung, menorganisir keuangan, ternyata itu bakat Kang Agus. Iya, ada juga Bi. Iya, ternyata itu bakat gitu. Ini bakat ya, jadi bukan sekedar keterampilan gitu loh Kang Agus. Ya, kemampuan kita nyimpen uang, mengalokasikan uang, ternyata itu bakat Bapak Ibu.
ada orang yang memang secara naturalnya pandai mengorganisir keuangan. Rapih ya, Be. Nah, kalau ada yang bakatnya gitu, jadiin bendahara, mantep tuh Bapak Ibu. Di Ya, bagian kalau finance. iya, jangan sampai orang yang bakat ngelola keuangannya itu yang kelemahan. Habis. Habis Bapak Ibu. Itu saking pentingnya itu tuh. Ya seru Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa japri aja saya atau japri admin Kang Iqbal untuk nanyain talent mapping assessment dong, mau gimana gitu ya. Ada yang 600, ada yang 500. Ya cuman beda 100 kalau menurut saya sih dengan konsultasinya sekalian Bapak Ibu ya. Yang mau daftar bisik-bisik admin. Minimal usia berapa? Minimal sebetulnya nggak ada batasan minimal usia ya. Tapi kalau saya lihat dari asesmen pertanyaannya Bapak Ibu, kebetulan kan saya juga udah praktisi ya, sertifikatnya. Ada Coach Irfan Ginanjar juga, beliau lebih dalam lagi belajarnya gitu. Di situ udah praktisi juga. Kalau yang kita baca dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, sepertinya orang yang cukup dewasa lah yang bisa memahami jenis pertanyaan itu. Ya, kalau buat anak-anak ada jenis yang lain, tapi bukan asesmen kayak tadi dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tuanya. Gitu kurang lebih. Jadi usia SMA, kuliah ke atas itu cocok. Jadi jangan dianggap Kang Agus ya, tes bakat itu cuma buat anak yang mau nyari jurusan kuliah. Bukan Bapak Ibu. Anda yang sekarang sedang bekerja dan merasa nggak enjoy dengan pekerjaan Anda butuh tes itu. Ya, siapa tahu Anda menemukan ternyata bakat Anda bukan di situ dan Anda menemukan jawaban. Kenapa selama ini karirku tidak berkembang? Aku merasa ogah-ogahan dalam pekerjaanku. Mungkin bukan karena Anda malas, tapi bisa jadi itu karena di pekerjaan itu menuntut keterampilan yang merupakan kelemahan Anda. Betul. Kalau Anda udah tahu itu sejak awal, lebih baik Anda cari alternatif lain, bangun alternatif lain yang berdasarkan bakat Anda. Jangan berlama-lama dalam kesulitan pekerjaan itu. Kalau Anda sudah tahu, di situ Anda mandek gitu. Itu penting banget. Makanya dibikinnya buat orang dewasa, Bapak Ibu yang berbahagia ya. Betul. Bu Yana, udah 50. Pertanyaannya, Ibu masih perlu untuk bertumbuh dalam hidup atau tidak? Ya, Harus, Bu. ya, bukan ngelihat usianya gitu Bapak Ibu yang berbahagia. Semangat Di usia 80 pun kalau dia masih punya keinginan untuk bertumbuh, kenapa tidak gitu Bapak Ibu yang berbahagia ya. Ini saya bicara bukan sebagai seorang penjual ya. Saya bicara sebagai orang yang sesungguhnya tes bakat ini penting. Ya, oke, yuk. Kok jadi ngobrolin tes bakat tadi dari mana ya? Oh, dari asesmen. Nah, cuman yang belum berkesempatan untuk asesmen tadi itu bisa gunakan teknik sederhana tadi Bapak Ibu. Yang kita ajarkan itu Bapak Ibu ya. Jadi udah akses langsung, cari tahu pendapat orang-orang di sekitar Anda tentang diri Anda. Betul. Dan minta mereka seobjektif mungkin Bapak Ibu yang berbahagia ya. Minta seobjektif mungkin untuk memberitahu Anda. Itu simpel kok Bapak Ibu. Ya, nggak mesti harus yang berbayar, yang simpel seperti itu, asalkan Anda serius, asalkan teman-temannya memang serius orangnya, itu juga bermanfaat. Ya, oke, lanjut lagi Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mau nggak mau, kalau kita pengen bertumbuh di dalam hidup, Bapak Ibu, kita harus kenal apa kelebihan diri kita. Kalau kita nggak ngerti kelebihan diri kita apa, maka kita akan sulit mau menumbuhkan hidup kita di bagian yang mana. Sulit Bapak Ibu. Betul. Boro-boro bisa untuk bertumbuh, itu akan menjadi hambatan terbesar buat kita, Kang Agus. Kalau kita nggak tahu lebihnya kita di mana. Ya kebayangkan kayak yang tadi Abi ceritakan, Kang Agus. Kalau saya mengusahakan sesuatu yang udah jelas itu kelemahan saya akan membentur tembok berkali-kali. Seperti seekor laler Bapak Ibu, lalat yang berusaha keluar dari rumah kita, menabrak kaca jendela. Dia mundur lagi, nabrak kaca lagi, mundur lagi, nabrak kaca lagi. Mau berapa kali dia mundur, ya, kalau jalan yang dilaluinya itu lagi, ini tetap nabrak. Tetap nabrak Bapak Ibu. Jadi apa yang menyebabkan kita nggak berhasil? Mungkin bukan karena kurang kerja keras. Mungkin karena kita mengerjakan hal yang tidak tepat. Kerja keras, tetapi Anda mengerjakan hal yang tidak tepat,
hanya akan mengantarkan diri kita ke tempat yang salah lebih cepat, Bapak Ibu. Tapi kerja santai, mengerjakan hal yang tepat, Anda akan bisa sampai pada sukses dengan selamat, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka aku harus bisa tadi, semangat aku harus bisa itu juga harus didukung oleh pengenalan diri Anda pada diri Anda sendiri. Anda harus tahu, kalau ada orang yang nanya kepada Anda, kelebihan kamu apa? Bakat kamu apa? Apa yang bisa kuandalkan dari diri kamu? Anda harus bisa menjawabnya dengan penuh kepastian, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa jawab itu dengan penuh kepastian, orang yang bertanya akan merasa tentram hatinya. Mungkin dia atasan Anda, mungkin dia partner bisnis Anda, mungkin dia teman Anda, akan sangat senang kepada orang yang yakin apa yang dia kuasai, apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dikerjakan, Bapak Ibu. Coba sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semuanya yang hadir di malam hari ini, kelebihan diri Anda apa? Silakan komen di kolom chat, Bapak Ibu. Kelebihan diri Anda apa, Bapak Ibu? Silakan komen di kolom chat. Ya, sebutkan kelebihan diri Anda apa. Ya, sebutkan Bapak Ibu. Coba komen di kolom chat. Ada yang Ibu. ini Bi, cekatan Bi. Yes, cekapan, perigo ya. Yes, kita sering dan senang mengandalkan orang-orang yang cekatan, Bapak Ibu. Coba tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Cari tahu, kenali diri Anda, Bapak Ibu ya. Apa kelebihan Anda, Bapak Ibu yang luar biasa ya? Bisa bekerja dengan tim, kemampuan komunikasi yang baik. Ya, silakan. Kelebihan Anda apa, Bapak Ibu ya? Kelebihan Anda apa? Semangat tinggi, pantang menyerah, loyalitas dalam bekerja. Ini ada yang nulis, kalau nyantai ini kelebihan bukan, Bi? Mungkin nanti harus kita tanya dulu konteksnya nih. Ya. Nyantainya itu ya. Ya maksudnya nyantai itu mungkin aja santai, kalau ada masalah datang dia tetap tenang, berarti itu kelebihan. Iya. Betul. Ya. Tapi nyantai ya bisa dipersepsikan dalam banyak hal. Tapi mungkin beliau menulis nyantai itu dalam konteks yang positif ya, Kang Agus ya. Betul. Karena banyak orang yang cemas, gerasa gerusuk ketika kesempatan datang kan gitu. Itu juga jadi hal yang kurang baik. Siap. Oke ya. Sip Bapak Ibu, terima kasih, mantap ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kang Agus jam berapa di Kang Agus? Ini udah jam 9 kurang 1 menit, Bi. 9 kurang 1 menit. Bapak Ibu, ini maksimal jam 9 lebih 15 ya. Insya Allah maksimalnya sampai segitu ya. Itu pun kalau Bapak Ibunya masih mau dan masih semangat ya. Maksimal sampai jam 9 lebih 15 menit Bapak Ibu ya. Oke, biar nggak kemalaman lah ya. Siap. Yuk, kita lanjut lagi Kang Agus ya. Siap, Bi. Lanjut, Ki. Ini Kang Agus nggak apa-apa ya, lebih dikit Kang Agus ya. Sangat boleh, Bi. Ini lagi seru-serunya nih, Bi, pembahasan. Kita bookingnya Kang Agus ini cuma sampai jam 9 Bapak Ibu ya. Oke. Lalu Kang Agus, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kelebihan diri kita apa, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini Bapak Ibu, pertajam kelebihan diri kita, Bapak Ibu. Nih. Ya, kalau kita udah tahu kelebihan diri kita apa, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah pertajam kelebihan diri kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, pertajam kelebihan diri kita. Gimana cara untuk mempertajamnya? Di sini 3 hal yang saya tulis dan pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Oke, ada 3 hal ini, Bi ya? 3 hal ini, Kang Agus. Ya, dulu kan tadi Abi cerita kan, dulu Abi kan pernah ikut tes juga semacam itu, ya. Kemudian tahu dari situ bahwa saya itu adalah seorang pendongeng yang bagus. Karena kebetulan di remaja masjid ngajar ngaji Kang Agus ya. Jadi tuh murid-murid di pengajian kalau jamnya Abi ngajar penuh Gus. Ya, penuh pengen dengerin dongeng ya. Dari Abi ya. Nah, ternyata itu yang mereka lihat dari diri Abi, makanya ditulis tuh. Nah, Abi dapat di situ. Yang kedua kreatif. Jadi dongengnya banyak juga yang ngarang sendiri gitu Kang Agus, tapi orang tetap ikut alurnya gitu ya. Itu dianggapnya kreatif. Kalau bikin event-event itu acaranya bagus gitu ya, kreatif ya. Nah, dari situ Abi tahu, oh itu bakat saya, itu kelebihan saya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan supaya itu bakat bukan cuma sekedar bakat saja, bukan cuma sekedar pengakuan diri saja,
tapi bisa kita optimasi menjadi peluang yang bisa mengantarkan kita pada goal, pada target yang sudah kita tetapkan. Betul. Jadi kalau itu nggak dipertajam, nggak diasah, apalagi kalau tidak dimanfaatkan, maka bakat akan sia-sia. Orang Indonesia itu bukan orang yang nggak punya bakat. Bukan, Bapak Ibu. Orang Indonesia itu pada punya bakat banyak, Bapak Ibu. Ya, karena ingat tadi, dari riset penelitiannya Gallup ya, Kang Agus ya, Gallup Organization ya, kan ada 34 bakat ya. Betul. Dan itu ada di dalam setiap manusia. Jadi nggak ada orang yang tidak berbakat. Nggak ada, Bapak Ibu. Pasti ada, Be. Pasti ada. Semua orang berbakat. Hanya satu, ada yang tahu bakatnya apa dan ada yang tidak tahu bakatnya apa. Yang kedua, dari yang sudah tahu bakatnya apa, ada yang dipertajam dan ada yang tidak. Yang ketiga, dari yang dipertajam tadi, ada yang dapat kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, ada yang tidak dapat kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Betul. Nah, ini kita bicara yang Agus, nomor berapa tadi? Yang pertama, Bi. Ya, Bapak Ibu. Pertajam, Bapak Ibu. Pertajam. Jadi kalau Bapak Ibu tadi udah tahu nih, dari ngobrol dengan teman-teman gitu kan, dapat masukan, Bapak Ibu udah validasi, ternyata saya punya kemampuan ini kelebihan saya dibandingkan 5 orang yang lainnya gitu kan. Maka Bapak Ibu pertajam. Dengan cara 3 hal ini tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, ikut kursus. Oke, pelatihan, Bi ya. Pelatihan untuk mempertajam bakat Bapak Ibu. Yang bakatnya motivator, komunikasi, ikut pelatihan public speaking. Pertajam di situ. Nggak cukup satu pelatihan, Bapak Ibu. Ikut berbagai macam pelatihan dari berbagai macam trainer. Kalau mentor, ya Anda cukup 1-2 orang saja. Mentor yang mengarahkan, Bapak Ibu. Tapi kalau belajar, cari guru, cari ke banyak orang, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, ikuti kursusnya. Anda yang punya bakatnya misalnya jago nyimpen uang, ikuti kursus-kursus tuh pengaturan uang. Ada Bapak Ibu yang berbahagia ya, yang jago kayak gitu, dan itu bisa diandalkan Bapak Ibu ya. Dalam hal ini juga termasuk sekolah formal Bapak Ibu. Ya, tapi kan saya bicara di hadapan Bapak Ibu yang kemungkinan besar udah tidak bersekolah secara formal, sebagian besar udah karir kan gitu. Maka ikutlah kursus Bapak Ibu untuk mempertajam bakat yang Bapak Ibu miliki. Kalau usia kita sudah agak lebih, mau nyebut tuir gak enak gitu ya. Kalau usia Anda udah agak lebih, udah nggak memungkinkan untuk pendidikan formal, udah lebih matang usianya, ya senior, ikutnya kursus aja Bapak Ibu. Karena kalau kursus itu lebih praktis, lebih to the point dibanding pendidikan formal Bapak Ibu. Betul. Contoh, Anda punya bakat mempengaruhi orang demi orang. Ada tuh Kang Agus bakatnya tuh, ya. Jadi kalau dia di depan publik ngomong, dia grogi gemetar. Tapi kalau ngomongnya 1 lawan 1, dia persuasif banget, bisa sekali mempengaruhi orang. Ada yang kayak gitu bakatnya. Nah, nanti biasanya diarahkan menjadi konselor gitu, konsultan gitu loh Bapak Ibu, ya. Diajak ngobrol enak, diajak curhat nyambung gitu Bapak Ibu. Nah, berarti Anda pertajam di bidang itu. Ada yang bakatnya jago kenalan dengan orang lain. Anda pertajam di bidang itu Bapak Ibu. Dengan cara 1, ikut kursus. Searching di Google, kursus yang terkait dengan bakat yang Anda miliki. Yang kedua, untuk mempertajam bisa apa lagi? Berkompetisi Bapak Ibu. Ikut lomba. Ya memang nggak semua bakat ada lombanya ya Kang Agus ya. Betul sekali. Nggak semua, cuman ada beberapa bakat yang memang ada lombanya. Kalau memungkinkan, ikut-ikut. Khususnya kalau misalkan Anda bisa terapkan kepada anak-anak nih. Begitu anak-anak Anda udah dites minatnya apa, dites bakatnya apa, Anda udah cari tahu, udah dapet tuh. Nanti kalau yang buat anak, nanti ikut kelasnya Kang Agus tuh. Ada mendeteksi bakat dan minat anak, ada Bapak Ibu. Nah, Anda udah tahu nih kisi-kisi bakat Anda. Kisi-kisi itu artinya kemungkinan-kemungkinan dari bakat yang dimiliki oleh anak Anda. Boleh anak Anda ikuti kompetisi. Diikut sertakan. Kenapa? Karena di dalam kompetisi, dia akan dipush untuk belajar dan mengembangkan bakat dia. Kalah menang nggak jadi soal. Yang penting di situ dia tahu ada standar yang dimiliki oleh orang lain
dari bakat yang dia miliki. Nah, orang yang bakatnya di bidang itu, kalau dikompetisikan, dia merasa tertantang, Bapak Ibu. Merasa senang, bersemangat, Kang Agus. Anak saya nomor 3, Bapak Ibu, si Neng ya Gus ya, Neng Betul. Syakira. Iya. Dia senang kalau ikut kompetisi. Dia Kalau senang ikut kalau lomba. ikut dilombain ya, lomba Pildacil gitu kan. Lomba apa yang berkaitan dengan linguistik lah, lomba storytelling. Alhamdulillah lomba storytelling menang ya, walaupun tingkatnya tingkat ya sekolahan lah gitu sih, kecamatan gitu ya. Pildacil juga pernah jadi juara, waktu TK pernah. Oh, dia tertantang Bapak Ibu, senang kalau ikut lomba Bapak Ibu. Ketika dikompetisikan dia? Iya, dikompetisikan. Tetapi memang di kompetisinya itu yang sesuai bakat dia. Nah, suatu saat memang dia pernah mewakili juga di sekolahnya untuk ikut lomba apa gitu, Kang Agus. Tapi memang itu nggak sesuai dengan passion dia, ya loyo gitu loh, ya agak ogah-ogahan gitu Bapak Ibu. Anda kalau punya anak dan anak Anda udah diketahui minat dan bakatnya apa, ikuti kompetisi. Kalau yang bakatnya olahraga, support dia untuk bertanding. Bapak Ibu, nah kalau Anda lihat anak Anda semangat sekali setiap kali diikutkan kompetisi, kemungkinan itu bakat dia. Ya, termasuk diri Anda, kalau Anda senang dapat tantangan yang sesuai bakat Anda, misalnya ikut pelatihan, kemudian ada tantangannya, nanti ada tantangan bicara depan umum. Oh, Anda excited tuh, Anda semangat, kemungkinan itu bakat Anda. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Yang kedua, berkompetisi. Yang ketiga, carilah tantangan yang sesuai, Bapak Ibu yang berbahagia. Cari tantangan yang apa, Kang Agus? Yang sesuai. Yang sesuai. Dalam arti apa tantangan yang sesuai, Bapak Ibu? Anda udah tahu kelebihan Anda apa tadi. Masukan dari teman-teman Anda sendiri ya. Udah tahu, oh kelebihan Anda apa, bakat Anda apa. Misalnya, kelebihan Anda masak. Kalau Anda masak, enak banget tuh. Ya, cita rasanya dapet tuh. Ya, di situ Anda tantang diri Anda sendiri. Tantangannya misalkan dalam bentuk gimana? Targetkan. Pokoknya dalam 1 minggu, tiap hari saya menantang diri saya untuk memasak masakan Nusantara dari macam-macam daerah. Contoh ya, kalau bakat Anda masak Bapak Ibu. Betul. Anda challenge. Hari ini Anda masak masakan Sunda, besok masak masakan Padang, lusa Anda masak masakan Minangkabau. Minangkabau sama aja maksudnya Jawa. Besoknya lagi Anda masak masakan Makassar, besoknya Anda tantang. Kalau Anda semakin menantang diri Anda makin semangat masaknya, yes, itu bakat Anda. Sip. Dan itu cara ngasahnya, 30 hari, 30 menu. Kalau itu bakat Anda akan excited. Anda akan semakin teruji. Apa yang terjadi tuh kalau kita udah mengasah bakat kita, akan makin menonjol Bapak Ibu. Betul. Dijamin Bapak Ibu, Anda akan lebih optimis lagi untuk membangun hidup Anda kalau Anda sudah tahu kelebihan Anda apa, Bapak Ibu yang berbahagia. Bu Nini bilang katanya, bakatnya makan. Ditantang Bu Nini. Challenge terus. Iya. Tiap hari berapa sanggup kita makan. Tantang diri kita. Tiap hari harus nyoba menu yang beraneka macam, Bapak Ibu. Gitu kan beda gini, kalau orang yang hobi makan, dia senang dengan berbagai macam cita rasa makanan, Kang Agus. Betul. Ya, senang tuh nyoba mencicipi berbagai macam cita rasa makanan. Gitu ya. Saya senang makan, tapi makanannya monoton. Ya, makanannya monoton. Makannya itu aja. Oh, berarti saya bukan senang makan. Saya senang makan makanan yang berlemak gitu ya. Bukan hobi makan. Nah, tadi dengan 3 cara tadi itu Bapak Ibu, pertajam. Kalau Anda tahu Anda punya kelebihan, Bapak Ibu yang berbahagia, maka pertajam kelebihan Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu kelemahan Anda apa, evaluasi. Jangan-jangan yang selama ini Anda kerjakan, itu kelemahan Anda. Jauh lebih mudah dan efektif, juga efisien, menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga Anda untuk mempertajam bakat Anda dibanding memperbaiki kelemahan Anda, Bapak Ibu. Anda keluar biaya, waktu, tenaga untuk memperbaiki kelemahan Anda, berat Bapak Ibu. Mendingan gunakan waktu, tenaga, biaya Anda untuk mempertajam bakat Anda dan berfokus di bakat itu, Bapak Ibu. Gunakan kelebihan Anda untuk membawa Anda keluar dari keterpurukan Anda, dari kejatuhan Anda untuk meraih kemenangan. Jadi jargon aku harus bisa itu Bapak Ibu bukan semangat doang. Di situ kita sadar
Sukses itu tanggung jawab aku. Betul. Masa depan yang cerah harus kau miliki, nggak ada opsi yang lain. Dan untuk mencapai itu, satu langkah pertama yang harus Anda lalui adalah Anda harus tahu kelebihan Anda apa. Sulit buat Anda memiliki hidup yang lebih baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Anda nggak tahu kekuatan Anda ada di mana, Bapak Ibu. Setiap orang sukses di luar sana adalah orang yang tahu kekuatan mereka apa, bahkan tahu kelemahan mereka apa, sehingga bisa cari orang untuk menutupi kelemahan mereka, untuk melengkapi kelemahan mereka. Ya, itu dulu Kang Agus. Mantap kayaknya nih. untuk sesi motivasi kita nih. Walaupun masih ada, mudah-mudahan nanti PR-nya kita akan agendakan lagi Bapak Ibu lanjutan dari webinar ini Bapak Ibu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Komen di kolom chat. Kalau kita adakan season 2-nya dari pembahasan webinar motivasi di malam hari ini, Bapak Ibu komen, Bapak Ibu di kolom chat. Oke, setuju Bapak Ibu. Wah. Nanti izin Bapak Ibu, mungkin Kang Iqbal nggak akan broadcast lagi ke grup-grup gitu Bapak Ibu, tapi di broadcastnya langsung ke alumni ini aja Kang Agus ya, untuk lanjutan yang keduanya nih ya. Siap. Tapi kira-kira Bapak Ibu, dari sepotong materi ini sepotong nih dari slide, ada nggak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan Bapak Ibu? Silakan komen di kolom chat, ada nggak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Silakan. Alhamdulillah ya. Ini udah Alhamdulillah. Jam 21.13 ya, nggak apa-apa 2 menit lagi. Izin juga Bapak Ibu yang berbahagia, ya Kang Agus juga nih izin ya. Siap. Ada pengumuman sedikit, insya Allah besok Bapak Ibu ya akan diumumkan juga nanti di grup-grup termasuk di Japri juga Bapak Ibu. Program training kami di hari Minggu nanti ya. Program training kami di hari Minggu ini masih ada opsi sih, apakah diselenggarakannya di hari Minggu pagi sampai siang atau di malam harinya, Sabtu Minggu dibagi 2 sesi ya. Judulnya Hypnosis for Better Life. Termasuk di dalamnya nanti kami akan berikan juga asesmen bakat ST30, Strengths Typology 30 untuk mengetahui. Tapi ini bukan talent mapping ya Bapak Ibu ya, bukan talent mapping. Ini asesmen yang lain, tapi sama-sama fungsinya untuk mencari minat dan bakat kita. Strength Typology itu sebagai bonusnya ya. Jadi bonus dari pelatihan yang berjudul Hypnosis for Better Life adalah buat Bapak Ibu yang membutuhkan asesmen Strength Typology. Nanti dikasih tuh bonusnya di situ buat yang ikut training Hypnosis for Better Life di hari Minggu nanti. Nanti dinantikan aja pengumumannya besok. Harga tiketnya berapa Kang Abuzi? Harga tiketnya Rp149.000. Tapi kalau Bapak Ibu pengen dapat tambahan ya, bonus yang tadi, yang asesmen itu plus tambahan 3 audio hipnoterapi dari kami Bapak Ibu dengan judul yang baru ya, itu nanti ada biayanya Rp199.000. Jadi ada 2 tiket seperti biasa, ada satu Rp149.000, yang kedua Rp199.000. Jadi Bapak Ibu tergantung mau ikut yang mana ya. Kalau untuk stand tipologi yang 149 juga dapat sih, cuman bedanya di audionya itu aja. Pengumuman resminya insya Allah besok akan disampaikan oleh Kang Iqbal, tapi kita mau tes ombak dulu, kira-kira yang berminat untuk ikut siapa aja nih Bapak Ibu. Judul trainingnya Hypnosis for Better Life and Success Bapak Ibu ya. Ini ya dengan bonus Assessment Strengths Typology Bapak Ibu ya. Nanti untuk ini kan belum ada nih harga normalnya belum ada. Tanggal juga masih 10 Desember. Tapi ininya aja Bapak Ibu, besok pengumuman resminya, yaitu kisi-kisinya besok pengumuman resminya ya. Nanti akan dijapri oleh tim admin kami seperti biasa. Pastikan Bapak Ibu hadir. Minimal trainingnya 2 sesi, maksimal 3 sesi. Kalau 2 sesi itu berarti 4 jam. 4 jam. Ya kalau 3 sesi itu berarti cuma 6 jam gitu ya. Minimal 2 sesi. Insya Allah nanti dilaksanakan ya. Besok pengumuman resminya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sana. Auto daftar Kang. Ya, Oke. Ini ya, pengumumannya belum disebar Bu, santai Bu. Dan untuk webinar ini kelanjutannya insya Allah kita akan agendakan kembali Bapak Ibu. Ya, mungkin di hari-hari ke depan ya, atau mungkin juga di minggu depan langsung dijapri ke Bapak Ibu, jadi nggak akan diumumkan di grup lagi ya gitu Kang Agus ya. Betul. Insya Allah waktu, kalau Allah kasih kita waktu ya, umur, kesempatan, insya Allah kita akan bertemu lagi ya. Silakan Kang Agus. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua untuk Kang Abuji. Masya Allah nih, asupan inspirasi dan motivasi yang sangat menggugah diri kita nih untuk menjadi pribadi yang harus bisa nih untuk kesuksesan kita di masa depan. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah, kira-kira Bapak Ibu semua banyak atau banyak banget nih
ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan di malam hari ini? Boleh Banyak dijawab sekali, dong, Kang. diaktifkan Banyak audionya. sekali, jangan japri, jangan japri. Oke, banyak sekali. Banyak Banyak sekali. banget. Banyak banget. Oke, banyak banget. Luar Ini Jadi Bu biasa. Septi terlecut nih. lagi nih, Kang. Aduh. Oke, siap. Alhamdulillah nih Bapak Ibu semua. Luar biasa di malam hari ini. Malam yang penuh inspirasi untuk kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan lagi kita masuk ke sesi kedua ya nanti ya untuk training aku harus bisa ini. Nah Bapak Ibu itu saja mungkin untuk kesempatan kita di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu yang luar biasa pada kesempatan di malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan juga di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Bapak Ibu Makasih, semuanya. Bu Yana, atas terima kehadirannya. kasih. Terima Bu kasih Husnul, semuanya, Bu Septi, baik yang di terima Zoom kasih. maupun yang di YouTube. Sampai jumpa. Terima Bu kasih Nur Malina, semuanya. terima kasih. Terima kasih. Kak Laumi, Bu Sari, Bu Nini, terima kasih. Terima kasih Bu Maria, Bu Lisa. Oke, Terima kasih terima semuanya. kasih Bu Ane, Sami, Pak Sami, Desri, Ibu, Pak terima kasih. Pak Deris, terima kasih. Silakan. Oke, kita Pak meeting Pandu juga bareng-bareng, Bi. terima kasih semuanya. Ya.